Oke guys, kembali lagi bersama saya Jimmy. Gimana cerita dari video yang sebelumnya? Kira-kira bikin tambah penasaran nggak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oh ya, yang baru gabung kalian bisa bantu klik tombol subscribe dan like-nya ya guys ya. Bantu ke 10.000 subscriber. Ingat, subscribe dan like itu gratis loh guys. Oh ya, di cerita sebelumnya menceritakan tentang jalan menuju ke Sergati yang ditemukan oleh istri Imas dan Eko, yang bahkan Adil dan Melia tak menyangka kalau Imas merupakan seseorang yang lahir di Serigati. Dan juga sosok Supri yang suka sesumbar itu kini menemui masalah yang sangat besar karena telah memukuli istrinya berkali-kali, hingga istrinya mengadu ke kakak kandungnya yang ternyata adalah seorang preman pasar. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Supri, dan kira-kira gimana perjalanan mereka sampai ke Serigati tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Butuh waktu lama bagi indera penglihatan Adil agar bisa beradaptasi dengan gelapnya malam. Lampu senter yang menjadi satu-satunya alat penerangan selama mereka menyusur jalur rahasia itu telah dimatikan atas komando Imas, yang berdiri paling depan memimpin barisan mereka. Sudah dekat. Mulai sekarang semua penerangan dimatikan dan kita bicara seperlunya saja. Oke? Tepat setelah Imas berucap demikian, mereka keluar dari jalur setapak, berbelok ke kiri dan kembali menerobos hutan. Benar-benar perjalanan yang menguras tenaga, dan bagi Adil yang sudah terbiasa naik gunung, perjalanan ini bukan suatu masalah besar baginya. Tapi Melia, anak Jakarta yang seumur hidup belum pernah bersentuhan dengan dunia penjelajahan alam, berkali-kali harus menerima bantuan ketika dia kewalahan dengan deru nafasnya sendiri. Perjalanan yang awalnya diperkirakan akan menghabiskan waktu 15 menit jadi molor nyaris setengah jam. Sampai di suatu titik di mana mereka keluar dari jalur setapak dan kembali menerobos hutan untuk kedua kalinya, Melia benar-benar kehabisan energi. Kakinya kesemutan luar biasa, dan setelah diperiksa ada luka yang cukup lebar di bagian betis. Dan bodohnya mereka lupa membawa perlengkapan P3K atau setidaknya perban dan obat merah. Aduh mas, ini sudah tidak bisa lanjut mas, gimana ini mas? Imas berbisik pada Adil setelah dia membantu Melia menyandarkan punggungnya di salah satu pohon jati. Lah terus gimana mbak? Imas tak langsung menjawab. Dia malah tampak melemparkan pandangannya lurus ke depan. Mau tak mau Adil jadi ikut-ikutan memandang ke arah yang sama. Dan di sana, di satu titik yang nampak tak begitu jauh, seberkas sinar berwarna kuningan tertangkap oleh mata mereka. Sinar kekuningan yang jika diperhatikan dengan lebih tajam berasal dari lampu petromak yang digantung di sebuah bangunan mirip kandang kambing. Kita sekarang sudah dekat. Sekarang gini aja mas, kamu sama Mas Eko ke sana duluan. Lihat-lihat keadaan. Biar aku di sini nemenin Melia. Sementara kakinya biar aku ikat pakai jaket dulu, nggak apa-apa. Adil belum sempat menjawab ketika Eko langsung menarik tangannya untuk maju ke depan. Kemudian dua lelaki itu terus berjalan sepelan yang mereka bisa, meminimalisir suara ranting atau daun yang terinjak agar suaranya tidak terlalu mengundang perhatian. Dalam perjalanannya, Adil sempat sekali menoleh ke belakang, menyaksikan dirinya yang makin menjauh dari Melia yang kepayahan, dan makin dekat dengan gubuk dusun Serigati yang penuh misteri. Eko, stop dulu.
Adil memberi tanda kepada Eko agar mereka berhenti. Dari tempat mereka berdiri sekarang, tampak gubuk itu berdiri dengan penerangan lampu petromak yang nyala tepat berada di depan kaki mereka. Udah, di sini saja. Jangan sampai sinar lampunya nyorotin kita. Nanti kita ketahuan loh. Eko mengangguk. Dia ikut mengamati situasi di depan sana dengan seksama. Waduh, ada 3 orang yang jaga, Dil. Gawat ini. Bawa senjata juga mereka. Duh. Adil juga tahu. Di antara ketiga orang yang kini sedang mengobrol ke sana kemari itu terlihat 2 buah celurit dan sebatang golok yang tergeletak di sana. Sepertinya kepala dusun itu tidak main-main setelah penyusupan serampangan yang dilakukan oleh Dea dan Gilang kemarin. Adil langsung putar otak, dan hal yang ada di pikirannya adalah tas hitam yang kini ditenteng olehnya. Kok, kita kan punya gergaji mesin. Eko tampak kaget mendengar usul itu dan langsung memandangi Adil dengan tatapan tak percaya. Ora edan kamu, Dil. Tunggu dulu sebentar. Sabar apa sih? Adil mendecakkan lidah. Mau tak mau dia memang harus menunggu. Karena pada akhirnya harus diakui bahwa ide gergaji mesin tadi adalah ide yang sepenuhnya bodoh. Mereka kemudian kembali tenggelam dalam kesunyian masing-masing, membiarkan suara penjaga itu sambil sebisa mungkin mencuri dengar apa yang mereka bicarakan. Tapi hanya sia-sia. Obrolan para penjaga hanya seputar kehidupan pribadi mereka sendiri dan guyonan-guyonan yang sepertinya dilontarkan hanya untuk membunuh rasa takut di dalam diri. Kamu takut nggak sih, Dil? Tiba-tiba Eko melontarkan sebuah pertanyaan, tapi Adil tak menjawabnya. Dia memilih diam. Walau bulu kuduknya terus-menerus merinding setiap kali dia menatap gubuk reot yang mirip kandang kambing itu. Tapi sepertinya Eko tak terlalu peduli dengan diamnya Adil itu. Alih-alih berhenti, dia malah melontarkan pertanyaan kedua. Dan kali ini berhasil membuat Adil menoleh. Dil, kamu tahu nggak kenapa Imas mau bantu kamu sama Melia? Apa kamu pernah pertanyakan itu sejak kamu ke rumahku tadi pagi-pagi? Lah emang kenapa kok? Eko tersenyum, walau senyumannya sangat pahit. Ternyata istriku dihantui rasa bersalah selama bertahun-tahun, Dil. Tahu nggak? Wanita yang sekarang ada di dalam gubuk itu tidak bersalah. Malam pas bapak dan ibunya Yuli itu mati, Imas berada di tempat dan waktu yang salah. Dia melihat sesuatu. Tapi kalimat berikutnya tak pernah keluar dari mulut Eko. Suara raungan sepeda motor dan teriakan orang-orang yang penuh amarah dari kejauhan sana tertangkap oleh telinga dan langsung menarik perhatian mereka. Bajingan, di jenenge Supri. Mas Supri sudah terbiasa memukul, menjambak, menampar, dan menendang istrinya. Setiap kali ia marah, tak ada obat yang lebih manjur selain menjadikan perempuan itu sebagai samsak hidup. Itu sudah terbukti. Dulu pernah sekali Mas Supri dibakar amarah karena dijadikan bahan tertawaan oleh bapak-bapak dusun di warung kopi milik Kang Bowo. Dia kemudian memilih pulang ke rumah setelah telinga dan hatinya makin panas. Tapi sesampainya di rumah, dia baru sadar bahwa tadi istrinya pamit untuk pergi ke pasar di kecamatan. Karena tak ada bahan, Mas Supri mencoba memakai metode pelampiasan yang lain. Dengan kedua lengannya yang hitam legam, Mas Supri membanting dan melempar apapun sekenanya. Lemari dia robohkan. Gelas dia lempar ke arah cermin, piring-piring dan peralatan dapur dia tendang dengan kaki kiri dan kanan. Tapi sayang, emosinya tak kunjung reda.
Yang ada dia malah makin emosi menemukan kaki dan tangannya yang terluka, berdarah karena pecahan benda-benda yang dijadikan sasaran tadi. Untungnya di tengah kekalutan yang melanda, sang istri memasuki rumah dengan plastik belanjaan di tangan kanan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sambil berlari, Mas Supri melompat dan melayangkan sebuah tendangan ala-ala kungfu, tepat menghantam ulu hati sang istri yang langsung terjatuh ke tanah. Tak ia pedulikan dua ikat daun bayam dan belanjaan yang lain yang berceceran. Mas Supri langsung menganggangkan kedua kakinya di sisi kiri dan kanan tubuh sang istri supaya dia tidak bisa kabur kemana-mana. Yang terjadi selanjutnya adalah hujan pukulan nyaris 1 menit tanpa henti di perut, leher, dan kepala. Semuanya kena. Dan benar saja, amarah Mas Supri menjadi reda dengan sendirinya. Dia merasa lega, merasa menang, dan merasa jumawa. Perasaan menderita karena dianggap pramuryadang di luar sana terhapuskan di sini. Di balik pintu rumahnya, dia bisa merasa seperti seorang jagoan. Kemudian Mas Supri merasa mengantuk. Dia puas, lalu pergi dari hadapan istrinya yang menangis sambil terus menutupi wajah dengan kedua lengannya. Kemudian tertidur dengan nyenyak tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tapi tak sekalipun ia menyangka kejadian pagi tadi akan berakhir seperti ini. Dia sama sekali tidak menduga istrinya akan punya keberanian untuk mengadu kepada kakaknya. Karena selama ini setiap kali diajar oleh Mas Supri, sang istri hanya menangis dan meminta maaf kepadanya. Dia tak pernah melawan. Dia tidak pernah memberontak, apalagi melapor kepada orang lain tentang urusan rumah tangga mereka. Kakak dari istri Mas Supri ada 2, yang sulung bernama Mas Kariman, yang tengah bernama Mas Waskito. Sialnya adalah, sepertinya istrinya melapor kepada kakak tengahnya. Sialnya lagi, Mas Waskito adalah seorang preman yang biasa mangkal di pasar Semarang. Temannya banyak, dan semuanya preman-preman juga. Jadi malam itu ketika dia mendengar raungan motor yang gasnya ditarik secara kesetanan dan juga teriakan penuh amarah di mana nama disebut di situ, Mas Supri tahu dia dalam masalah besar. Rasa takut yang ia rasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan rasa takut ketika dia harus diomai Yuli dan mendengar suara rintihan aneh dari dalam gubuk. Ya, walau SD saja tak lulus dan otaknya hanya sebesar otak udang, Mas Supri masih bisa berpikir. Apalagi dalam situasi terdesak ini. Dia masih ingat setelah pertemuan rahasia di rumah Pak Gunardi sore tadi. Dia membonceng motor Agus menuju kemari. Dia masih ingat pula, kunci motor Agus masih tertinggal di sana. Tergantung di motor yang terparkir hanya sejauh 4 langkah saja dari tempatnya berdiri. Ini satu-satunya kesempatan, pikirnya. Dia toleh Agus di belakang yang masih mengoceh menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak ada waktu untuk menjelaskan. Suara raungan motor kian mendekat. Dalam sekejap mata, Mas Supri mengambil langkah secepat kilat. Melompat ke atas motor, memutar kunci yang benar saja masih tergantung di sana. Dan langsung menginjak starter. Ajaib, sekali genjot mesin langsung menyala. Kekacauan yang terjadi dalam beberapa detik saja. Mas Supri kabur dengan kecepatan penuh ke arah dusun. Sedang di belakang, kedua kawannya mengejar sambil tak henti berteriak dan ikut-ikutan memaki Mas Supri. Bahkan saking kacaunya suasana sampai tak ada lagi yang mempedulikan tugas awal mereka. Tak ada yang mempedulikan sebuah tempat yang harusnya mereka jaga. Pun tak ada yang mempedulikan ketika dari gelap dan lebatnya hutan jati di belakang Oma Yuli
menyeruak siluet dua orang yang berjalan berjinjit-jinjit penuh kehati-hatian. Salah satu dari mereka menenteng sebuah tas besar. "Ayo, waktu kita nggak banyak." Adil langsung meletakkan tas hitam itu di atas tanah, sedangkan Eko berdiri tepat di belakangnya, mengawasi arah jalan setapak yang diyakini menuju arah dusun. Tempat di mana dua orang penjaga mengejar teman mereka yang kabur dengan motor. Kini mereka berdua berpacu dengan waktu. Tak lagi mereka pedulikan suara keributan dari arah dusun yang sepertinya makin menjadi-jadi. Entah apa kekacauan yang sedang terjadi di sana, itu malah menguntungkan bagi Adil dan Eko. Setidaknya mereka punya kesempatan untuk mengevakuasi perempuan di dalam gubuk ini. Sebuah gergaji mesin berukuran kecil dengan besi tajam berbentuk bundar di ujungnya nyaris dinyalakan Adil, andai tidak dicegah terlebih dahulu oleh Eko. Stop, nggak usah pakai gergaji mesin kalau cuma masuk, Dil. Nanti suaranya malah mengundang perhatian. Adil menoleh, nyaris menyemprot Eko karena dia merasa semua idenya ditantang oleh orang ini. Tapi sebelum sepatah kata pun terucap, Eko sudah lebih dulu mengambil ancang-ancang dan dengan sekuat tenaga menendang tembok kayu dari gubuk ini. Percobaan pertama gagal, tapi Eko tidak menyerah. Dia mundur lagi, dan kali ini ia mencoba ancang-ancang dengan jarak yang sedikit lebih jauh. Dia berlari dengan kencang dan buar! Dua baris kayu roboh ke dalam. Adil kemudian berinisiatif untuk menendang baris kayu yang paling bawah. Dan kini sebuah lubang menganga ada di hadapan mereka. Tanpa buang waktu, Adil dan Eko menyalakan senter mereka dan merobos masuk ke dalam. Dan apa yang dilihat mereka kemudian tak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup. Asu. Eko berteriak ketika aroma amis bercampur perengus khas kambing mengubrak-abrik indera penciuman seketika. Tapi Adil tidak bergerak. Kedua kakinya seakan terpancang di tanah. Tangannya kaku, memegang senter yang mengarah tepat di depannya. Seorang perempuan dengan rambut panjang yang menebal dan nyaris gimbal tersenyum ke arahnya. Sebuah senyuman lebar yang mengerikan, menampakkan gigi-gigi yang menghitam. Tubuhnya bau amis, terbalut baju mirip daster yang Adil yakini awalnya berwarna putih dan kini telah menguning karena tak pernah sekalipun dicuci dalam waktu yang teramat lama. Perempuan ini terus terkekeh, seperti kuda yang meringkik. Tangannya menggapai-gapai ke arah Adil dan Eko. Sedang kakinya dipaksa untuk mengangkat. Terkunci di dua buah lubang dari kayu pasung yang di bagian tepinya terkunci oleh rantai dan gembok berukuran besar. Bangsat memang. Adil mendesis dengan mulut bergetar, menyaksikan kelaknatan dan kebiadaban yang tersaji jelas di hadapannya. Bahkan dia masih tak bergerak ketika Eko maju sambil menenteng gergaji mesin yang memang sudah mereka siapkan untuk memotong rantai yang mengunci pasung tersebut. Suara mesin menyala kencang. Eko bahkan tak punya cukup keberanian untuk melihat ke arah Yuli yang kini semakin menggila, menari-nari sambil terkekeh makin kencang. Eko, ternyata perempuan ini hamil. Udahlah, ayo cepat kita lari kok. Kita lari secepatnya sebelum mereka sampai ke sini. Tanpa harus diberitahu pun, Eko sudah tahu kalau dia harus segera pergi dari tempat jahanam ini. Dengan terburu-buru, dia mengemas gergaji mesin dan memasukkannya ke dalam tas. Berlari kencang keluar dari gubuk.
Sedang tepat di belakang, Adil mengikuti dengan langkah yang tentu saja tak bisa secepat Eko. Beban yang dibawanya jauh lebih berat karena dia membawa Yuli. "Jangan kenceng-kenceng kampret larimu, aku ini berat." Eko menghela nafas panjang. Menyesal kenapa mereka bisa lupa membahas perkara teknis seperti yang bagaimana dengan cara apa nantinya Yuli dievakuasi dari gubuk menuju mobil. Karena sejujurnya, Eko tidak pernah membayangkan mereka berdua harus membelah belantara di tengah malam sambil menggendong perempuan yang bau perengus setengah mati, serta tak henti terkekeh dengan cara yang lama-lama membuat bulu kuduk berdiri seperti ini. Dan dia hamil. Di balik daster panjang yang kumal yang membalut tubuh kurusnya itu, perut Yuli tampak membesar. Eko memperkirakan mungkin usia kehamilannya 7 atau menjelang 8 bulan. "Baik-baik." Eko menghentikan larinya sambil mendesiskan makian untuk diri sendiri. Sudah tak terhitung berapa kali mengevakuasi orang dengan gangguan mental, tapi tak pernah sekalipun dia terjebak dalam keadaan yang lebih buruk dari mimpi buruk seperti ini. Dia kemudian menoleh ke belakang. Terlihat Adil berpacu dengan nafasnya sendiri dengan Yuli yang berada dalam gendongannya. "Ya wis, kamu duluan aja biar aku yang di belakang. Cepat keburu warga kesini." Adil tersenyum sambil maju ke depan dengan langkah yang paling cepat yang bisa ia lakukan. Sedangkan Eko memilih agak menjaga jarak untuk menghindari bau dari tubuh Yuli yang membuatnya mual. Sebelum dia menyusul Adil di depan, tak lama keduanya benar-benar hilang di balik gelap hutan Jati Asih, Dusun Srigati, dan meninggalkan gubuk yang kini kosong tak berisi. Di tengah perjalanan, Yuli tertawa sendiri. Sebenarnya Adil cukup terganggu dengan Yuli yang terus-menerus cekikikan seperti ini. Tapi dia tak mau mengeluh atau menyuruh perempuan ini untuk tutup mulut. Adil merasa malu. Karena jika mau membandingkan penderitaannya sekarang tak lebih dari kotoran di ujung jari jika dibandingkan dengan apa yang telah dialami Yuli. Sambil terus berjalan cepat menuju titik di mana Imas dan Melia menunggu mereka, Adil membayangkan betapa takbisnya nasib Yuli. Sisi kemanusiaan Adil yang tersayat-sayat, keadaannya ketika ditemukan dalam gubuk tadi benar-benar tak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Menderita gangguan jiwa, dipasung di kandang kambing yang baunya luar biasa, dan juga hamil. Iblis macam apa yang sampai hati melakukan hal sekotor ini? Adil menggeram dalam hati. Dia berjanji bahwa setelah ini semua selesai dan Yuli sudah berada di tempat yang tepat, dia akan memastikan bahwa semua yang terlibat akan berurusan dengan polisi. "Cepet sidik Dil, ono suara motor nyedak yang arah gubuk." Adil mendengar Eko berteriak dari belakang dengan sedikit panik. Membuatnya terpaksa mempercepat langkahnya walaupun kedua lututnya sudah mulai terasa sakit. Deretan pohon demi pohon ia lewati dengan susah payah. Ditambah lagi suasana yang gelap dan suasana cekikikan yang tak henti meluncur dari mulut Yuli, membuatnya makin kepayahan. Bahkan nafas hangat perempuan ini bisa dirasakan menghembus di tengkuknya. Tapi ia tak peduli. Tak ada lagi kesempatan untuk menyerah dan mundur ke belakang sejak ia dan Eko mendobrak masuk ke gubuk itu dan membawa Yuli pergi. Jadi Adil terus berlari ke depan. Tenaga yang tinggal sia-sia itu dia gunakan seluruhnya
walaupun sendi-sendi kaki mulai terasa panas dan nyeri. Tapi tunggu, dia seakan sadar akan sesuatu. Adil tiba-tiba berhenti. Nafasnya terengah dan matanya beredar di sekelilingnya. Kok malah berhenti sih? Kenapa kamu? Suara motor yang tadi terdengar kini tinggal sayup-sayup, menandakan bahwa mereka kini sudah jauh masuk ke dalam hutan. Adil memandang Eko yang tampaknya masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukannya sudah jauh ya? Terus Melia sama Imas di mana? Sekarang Eko ikut-ikutan memandang ke sekeliling, berusaha mengingat-ingat di mana titik terakhir mereka meninggalkan Imas dan Melia. Apakah sudah terlewat atau malah masih di depan sana? Tapi sia-sia, di mata mereka setiap sudut hutan ini tampak tak ada bedanya. Hanya ada pepohonan jati yang berderet di sana-sini. Sedang keremahan malam dan tawa Juli menambah parah keadaan fisik dan mental mereka berdua. Mampus kita. Terus gimana kita ini, Dil? Anjing. Tak mampu lagi menjawab. Eko yang mulai kalang kabut, Adil yang merasakan dirinya sendiri hilang, tenaga yang dia miliki benar-benar sudah diambang batas. Dan tanpa bisa dicegah lagi, kedua kaki Adil kehilangan daya dan rubuh ke tanah. Kedua lututnya tenggelam di antara daun-daun jati yang kering berguguran. Bahkan dia sampai lupa bahwa dia masih menggendong Juli. Nyaris saja kepalanya membentur batang pohon. Andai Eko tak sigap meraih tangan perempuan itu dan menariknya menjauh dari Adil. Hahaha, bodoh. Kalimat pertama yang meluncur dari mulut Juli. Sepertinya bukan kalimat yang diharapkan oleh Adil. Membodoh-bodohkan dirinya yang sudah susah payah bertaruh nyawa demi membebaskan Juli dari pasungan dan menggendongnya masuk ke dalam hutan. Dil, jangan mati dulu. Masa aku mau ditinggal di tengah hutan sama Juli begini? Semua terdengar samar di telinga Adil, tapi masih ada seberkas kesadaran bahwa dirinya tak boleh pingsan. Tidak sekarang, tidak di tempat ini. Sambil menampari pipinya sendiri berkali-kali agar kesadarannya kembali. Adil berusaha berdiri dengan bertumpu pada batang pohon besar yang ada di dekatnya. Juli dipegangi terus kok, nanti kalau sampai kabur bisa tambah rumit keadaannya. Adil berujar setelah merasa keadaannya membaik dan cukup mampu untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tentu saja tidak dengan posisi menggendong Juli lagi. Dia mendongakkan kepala sambil menatap Eko yang wajahnya kini tak begitu masam, dengan Juli yang sudah berpindah posisi ke punggungnya. Udah mendingan, Dil. Ayo cepat kita jalan lagi. Kita masih harus nyari istri dan Melia. Adil mengangguk dan mempersilahkan Eko jalan terlebih dahulu. Aturannya masih sama seperti tadi. Siapa yang menggendong Juli, dia berjalan di depan. Tapi baru 2 langkah mereka ambil, sebuah suara perempuan dari arah belakang membuat Adil dan Eko terkejut setengah mati. Emang kalian tahu kalau aja jalan balik kalau nggak ada aku? Dari arah sana, sesosok perempuan berdiri dan memandang ke arah Adil dan Eko. Ya, itu Imas. Benar-benar Imas. Yang kemudian mendekat ke arah mereka dengan senyum lebar. Ancok! Bisik Adil memaki dengan sebuah senyum merekah di bibirnya. Perasaan kaget dan lega bercampur jadi satu. Apalagi Eko yang tak hentinya mengucap syukur kepada Tuhan melihat istrinya muncul tanpa kurang suatu apapun juga. Tapi bagi Adil, kelegaan itu tak lantas bertahan lama.
Seiring kesadarannya yang kian membaik, dia merasakan ada dua hal yang mengganjal di sini. Pertama, gimana Melia? Maaf ya mas, aku tadi kepaksa ngantar Melia keluar hutan dulu, biar dia nunggu di mobil aja. Kasihan kalau di sini, apalagi dengan kondisi kaki kayak gitu, ujar Imas sambil lalu. Seakan-akan dia tahu apa yang mengganggu hati Adil. Tapi masih ada satu hal lagi yang dirasa janggal. Bahkan yang satu ini sampai membuatnya ketakutan. Eko sepertinya tidak menyadari. Mungkin karena dia terlampau bahagia karena ternyata istrinya baik-baik saja. Tapi jelas ada yang aneh dengan Juli dan kemunculan Imas. Tawa cekikikan yang tak pernah berhenti dari tadi seketika hilang dari mulutnya. Bahkan wajahnya berubah seperti orang ketakutan. Bibirnya bergetar dan kepalanya terus menunduk, seakan dia tak berani memandang ke arah Imas. Ayo lewat sini mas, bak seorang pemimpin. Imas langsung mengambil posisi paling depan di barisan tanpa meminta persetujuan siapapun terlebih dahulu. Dengan mantap dia melangkah maju, membawa yang lain berjalan masuk ke sisi hutan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih gelap. Setengah jam sebelumnya, selagi para pria itu berjuang membebaskan Juli dari belenggu, tugas Imas cuma satu: menjaga agar Melia tidak sampai tertidur. Wajah perempuan berkacamata ini pucat, bibirnya mengering dan tanpa kesulitan meneguk air putih ke dalam tenggorokan. Walaupun berulang kali Melia berkata bahwa dia baik-baik saja, tapi Imas tahu kenyataannya tidak seperti itu. Luka di betisnya memang sudah diikat seerat mungkin dengan jaket agar darah tidak terus keluar. Tapi bagaimanapun ini cuma jaket, bukan perban atau sesuatu yang lebih layak. Darah tentu masih merembes keluar. Imas khawatir kalau ada sesuatu yang tertinggal di daging Melia yang terluka, entah serpian kayu atau duri. Bisa saja terjadi infeksi di luka itu. Harusnya aku tadi pakai celana panjang sih mbak. Dari balik keremangan malam, Imas dapat melihat wajah Melia yang masih bisa memaksakan sebuah senyuman. Berusaha melempar canda, walau tak bisa ditutupi bahwa dia semakin kepayahan. Sabar ya Mbak Mel, bentar lagi mereka sampai kok. Entah berapa kali Imas mengucapkan kalimat tersebut, memberi harapan agar Melia tetap tenang dan tidak kehilangan semangat. Sambil terus melantunkan doa-doa keselamatan di dalam hati, Imas berkali-kali menoleh ke belakang, berharap suaminya akan segera datang. Rembulan begitu purnama, cahayanya meremang, jatuh di sela-sela deretan pohon jati yang meranggas. Dalam kekalutannya sendiri, Imas memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, membiarkan tajamnya udara malam ini menghambur masuk ke tubuhnya. Bersama kenang-kenangan masa kecil yang tercecer di Srigati. Kenangan-kenangan yang 9 tahun terakhir coba Imas bunuh dan kubur dengan cara apapun. Tapi semakin keras dia berusaha, semakin keras pula kenangan itu melawan untuk tetap hidup di sudut-sudut ingatan. Ya, tak bisa hilang dan tak bisa mati. Mendera Imas dalam dosa dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Mungkin mempertemukanku dengan Adil Melia adalah cara Tuhan untuk menunjukkan jalan penebusan yang harus kujalani. Itulah yang Imas percayai sejak pertama kali Melia dan Adil datang ke rumahnya dan menyebut nama Srigati pagi tadi. Imas! Di tengah keputusasaan, kemedihan, dan rasa frustasi yang melanda, telinga Imas menangkap sebuah suara yang sayup-sayup terdengar.
Matanya kemudian terbuka. Senyumnya merekah di bibirnya. Dan wajah yang sedari tadi begitu sayu seketika berubah cerah penuh kelegaan. Dia mengenali suara itu. Dia sangat betul mengenali suara itu. "Imas, aku sudah datang." Suara teriakan itu terdengar kian dekat. Dia menoleh ke arah Melia yang masih tersandar tak berdaya di batang pohon. "Mbak Mel, itu Mas Eko sama Mas Adil sudah sampai. Ayo siap-siap kita pulang, biar Mbak Melia bisa segera ke rumah sakit." Melia hanya mengangguk dan pasrah saja ketika Imas membantunya berdiri dan bersiap untuk memapahkan pergi dari hutan sialan ini. Tapi ketika Imas menoleh ke arah sumber suara, dia hanya melihat seorang saja yang berjalan perlahan ke arahnya. Sosok tubuhnya yang membayang dihujani cahaya rembulan itu sama sekali tak asing di mata Imas. Tapi kenapa hanya suaminya sendiri yang datang? "Mas Adil kemana?" Tapi alih-alih menjawab pertanyaaniku, Eko malah menghentikan langkahnya tiba-tiba. Ini mereka berdua saling berhadapan, hanya berjarak tak lebih dari 10 meter. "Mungkin dia kurang mendengar suaraku," pikir Imas sambil bersiap melangkah maju mendekat ke arah Eko. Tapi bersamaan dia merasakan lengan Melia yang melingkar di bahunya, mencengkeramkan Imas dengan kuat, seakan menahannya untuk mendekat barang selangkah pun. Imas sedikit kaget. Refleks dia toleh Melia untuk meminta penjelasan. Tapi disinilah dia baru menyadari bahwa sambil menahan rasa sakit di kakinya, wajah Melia tampak benar-benar seperti orang ketakutan. Kedua matanya tajam menatap ke satu titik di depan sana. "Mbak Imas, jangan Mbak." Mau tak mau Imas mengikuti arah pandangan Melia. Butuh waktu baginya untuk menyesuaikan indera penglihatan dalam gelap agar Imas bisa melihat apa yang Melia lihat. Agar Imas mengerti kenapa Melia mencegahnya untuk maju mendekat. Itu adalah suaminya. Ya, itu memang benar-benar Mas Eko. Jaket hiking warna abu, celana jeans hitam, dan sepatu kets yang Imas hadiahkan untuk ulang tahunnya 3 tahun lalu. Semuanya tampak sama. Itulah yang Eko pakai malam ini, karena Imas sendiri yang menyiapkannya di rumah untuk mereka siang tadi. Tapi suamiku, kenapa mata suamiku seluruhnya menjadi putih dan lidahnya menjulur keluar hingga nyaris menyentuh tanah? Imas, Reneo Cahayu. Mulut Imas menganga, seakan dia tak ingin berteriak. Tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Kedua lututnya kehilangan daya. Nyaris saja Imas kehilangan kendali, andai Melia yang masih berada dalam papahnya separuh berteriak dan menarik Imas kembali ke kesadaran. "Mbak, ayo lari, cepet Mbak." Tak ada pilihan lain kecuali memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan Melia. Dia memutar badan dan menjauh dari sosok yang menyerupai suaminya itu sambil memapah Melia. Walau susah payah dan beberapa kali tersandung akar pohon, Imas tak peduli. Yang ada di kepalanya hanya terus berlari sekuat yang ia bisa, keluar dari hutan ini dan kembali ke mobil mereka, entah bagaimanapun caranya. Tapi parahnya lagi, Imas lupa jalan untuk kembali. Dalam kepanikan dan rasa takut yang menyeruak, tanpa sadar dia malah membawa dirinya sendiri dan Melia menjauh
dari jalur yang seharusnya mereka lewati untuk kembali. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu cerita dari gua ya. Kita sambung lagi di next video karena partnya ini masih panjang banget dan ini waktunya belum cukup untuk menyambung ke part selanjutnya guys ya, berhubung ini aku mau kerja. Oke, sampai jumpa di next video ya guys ya, bye bye.